バルバトス、あいつは今どうしてるの？死んでいる。姉さんはどうしてるの？確かにかの魔王は魂は転生し、再びこの世がリディア殿の腰方と現状をしておると名乗りて、安穏たる日々を送っ。アードメテオール担当俺の評価が必然的に上がってしまう。何億万回転して月を放つ。あんたのよりもずっと負けてないのだわ。Cerita diawali dengan memperlihatkan Art dan Irena yang melakukan patroli keamanan. Di mana Irena terlihat sangat senang karena dapat berduaan dan menikmati berbagai makanan dengan Art. Namun, mereka tetap waspada karena mereka telah mendapatkan surat ancaman tempo hari. Ketika mereka telah asik menikmati makanan, mereka dikagetkan dengan suara keributan yang disebabkan oleh bocil barbar, yaitu Shilpi. Di mana Shilpi menodongkan pedangnya kepada salah satu penjual makanan yang ada di sana. Shilpi menganggap jika pedagang itu adalah salah satu iblis yang mengancam keamanan festival. Dan penjual itu menjadi ketakutan karena akan dibunuh Shilpi. Art dan Irena yang mencoba untuk menenangkan Shilpi. Namun, Shilpi tidak peduli dengan apa yang Art katakan. Akhirnya, Olivia datang dan menjelaskan kepada Shilpi tentang identitas penjual makanan itu. Di mana dia merupakan pelayan dari salah satu restoran kesukaan Olivia. Dan Olivia berani menjamin akan identitas penjual itu. Mendengar penjelasan Olivia, Shilpi akhirnya merasa bersalah dan kemudian meminta maaf atas sikap yang dilakukannya. Atas kejadian itu, Irena kemudian menyarankan Shilpi agar membantu persiapan kelas saja. Shilpi akhirnya menuruti Irena dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Irena merasakan ada yang misterius tentang pohon besar yang ada di depannya. Art kemudian menjelaskan jika ada sesuatu yang disegel di pohon itu. Namun untuk tepatnya, Art tidak mengetahuinya. Art mencoba menanyakan itu kepada Olivia. Namun, Olivia enggan menjawabnya. Dan Olivia mengalihkan pembicaraan tentang turnamen pedang yang menjadi acara utama dalam festival. Di mana peserta turnamen tidak hanya murid akademi, melainkan juga para pengajar. Bahkan, Olivia juga mendaftarkan Art untuk mengikuti turnamen secara diam-diam. Art yang mendengar itu menjadi panik. Namun, Olivia mengancam Art akan menyelidiki identitas Art jika dia tidak mau mengikuti turnamen pedang. Shin kembali ke kelas untuk melihat persiapan teman-temannya. Namun, Art lagi-lagi dikejutkan dengan kekacauan yang disebabkan Shilpi. Di mana Shilpi ingin membunuh salah satu murid karena merasa murid itu menyentuh bokongnya. Namun, Art berhasil menangani masalah itu dan meredam amarah Shilpi. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, Art dihadang oleh Ginny dan segerombolan ciwi-ciwi yang sudah berdandan dengan seragam pelayan. Wah, ini kenapa seragamnya beda dengan yang didesain Ginny ya sob? Art tampak canggung karena dilayani begitu banyak ciwi. Di mana mereka semua menawarkan berbagai macam makanan, minuman, bahkan dirinya sendiri, kepada Art. Ini Art beneran polos? Apa pura-pura polos ya sob? Kalau Mimin di posisi Art, ya jangan ditanya lagi. Irena kemudian datang dan langsung memarahi Art. Di mana Irena menganggap jika Art terlalu bersantai dan tidak mewaspadai jika ada ancaman dari luar. Ginny yang melihat itu kemudian menghampiri Irena. Ginny menyarankan Irena agar tidak memaksakan diri dan meminta Irena untuk bersantai sambil melayani Art. Dan akhirnya, Irena berganti pakaian dan mereka semua kembali berebut untuk melayani Art. Ketika semua ribut untuk melayani Art, Shilpi kemudian melalui mereka dan akhirnya Shilpi memutuskan jika dia yang akan melayani Art. Mereka semua kemudian mendengar pengumuman tentang turnamen Raja Pedang yang akan diadakan esok hari. Di mana pemenang turnamen itu akan mendapatkan replika dari pedang Lydia. Dan itu membuat semua menjadi tertarik untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Ditambah lagi, Irena dan Ginny ingin melanjutkan pertarungannya tempo hari untuk mendapatkan Art. Hari turnamen telah tiba.
Di mana turnamen kali ini hanya boleh menggunakan kemampuan berpedang tanpa menggunakan sihir pelindung. Semua tampak senang karena menganggap turnamen kali ini akan sangat sengit. Terlebih lagi, mereka ingin menyaksikan pertarungan Olivia. Di mana Olivia merupakan salah satu dari 4 orang yang mendapat gelar Raja Langit. Irena, Shilpi, dan juga Art dapat melewati babak pertama dengan cukup mudah. Namun, tidak dengan Ginny. Di mana Ginny sempat terpojok oleh lawannya. Namun, karena teriakan semangat dari Art, Ginny akhirnya dapat mengalahkan lawannya. Shin berpindah, di mana Ginny dan Art bertemu di luar sekolah. Di mana Ginny mengajak Art untuk mengikuti kontes putra dan putri festival. Dan Art menyetujui ajakan dari Ginny karena telah terpengaruh sihir mata iblis dari Ginny sebelumnya. Saat berada di kontes putra dan putri festival, Art melihat Eraldo yang juga berada di sana. Art menganggap jika Eraldo masih mengincar Ginny. Art kemudian menghampiri Eraldo. Art terkejut dengan perubahan fisik Eraldo dengan saat pertama mereka bertemu. Namun, Eraldo tampak ketakutan dengan kehadiran Art. Eraldo kemudian menceritakan tentang kebenaran antara dia dan Ginny. Di mana Eraldo mendapat tekanan dari keluarganya, sehingga dia justru menindas Ginny. Bahkan, Eraldo memberikan kutukan kepada Ginny, rasa keterbelakangan di hatinya. Namun untuk saat ini, kutukan itu sudah hilang dari tubuh Ginny. Singkat cerita, Ginny dan Art terpilih sebagai putra dan putri festival. Art dan Ginny kemudian kembali ke stan mereka. Di mana kedatangan Ginny sudah dinantikan banyak murid-murid cowok. Dan Ginny kemudian memamerkan piala yang ia dapat dengan Art kepada Irena. Dan itu membuat Irena tampak iri dengan Ginny. Shin kembali ke pertarungan pedang. Di mana pertarungan yang dinantikan telah dimulai. Yaitu pertarungan antara Art dan juga Olivia. Namun, Art tidak mau menunjukkan kekuatan yang sebenarnya terhadap Olivia. Olivia kemudian memberikan serangan dadakan kepada Art. Dan tanpa sengaja, Art mengaktifkan sihir pelindungnya. Alhasil, Olivia terpental keluar arena, dan Art didiskualifikasi karena melanggar peraturan yang ada. Kini, tiba pertarungan antara Irena dan Ginny. Di mana mereka memiliki tekad yang sama, yaitu untuk memenangkan pertandingan. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki hasrat untuk memiliki Art seorang diri. Ini ciwi-ciwi, bukannya adu pedang, malah adu bacot. Singkat cerita, Irena dapat mengalahkan Ginny. Namun, mereka masih ribut soal Art. Di mana Ginny tidak mau menuruti permintaan Irena, supaya menjauh dari Art. Irena juga menegaskan kepada Ginny jika hanya dia yang boleh mendekati Art. Shin kembali memperlihatkan pria bertopeng yang sedang mengawasi mereka. Lalu, apa tujuan pria bertopeng itu? Dan siapa pria bertopeng itu? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selengkapnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.